Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus perjalanan tadi ini perjalanan sebelumnya. Nah, ini perjalanan yang sudah saya lakukan di Gerobokan tuh dari tahun 2021 ya. Datanya dari 2019 sampai dengan pada akhirnya sampai di sini. Ini saya berpandangan, berpikiran ini sebuah keprihatinan ibu-ibu sekalian, karena dispensasi yang terjadi atau yang diajukan oleh masyarakat ke pengadilan itu bukan semata-mata karena si perempuannya itu hamil, tapi ternyata kebanyakan itu karena perilaku pacaran. Jadi belum pada tahap yang serius sebenarnya. Karena belum pada tahap yang serius, maka sebenarnya di sini adalah peran orang tua. Ya kan, peran orang tua. Karena peran orang tua inilah yang menganggap bahwa dispensasi kawin itu mudah, sehingga orang tua ini harus dirubah melalui perubahan niat. Nikah itu ada niatnya enggak? Ada. Bisa direncanakan. Orang tua ini juga harus mendukung, karena sebagai penguat. Orang tua harus memiliki niat yang bagus, harus punya visi dan misi bagi anaknya, gitu nggih. Sehingga ini harus dirubah. Dirubahnya adalah melalui tatanan sikap, norma, pengendalian perilaku, sampai dengan ini dipengaruhi oleh latar belakang dan seterusnya. Nah, perubahan inilah nanti yang akan saya konsep menjadi sebuah model. Next. Nah, ini siapa yang ada di desa yang memiliki pengaruh yang vital pada perubahan tadi, perubahan orang tua tadi. Saya memandang ada 3 kata kunci atau tiga orang kunci, yaitu pemerintah desa. Siapa dia? Kepala desa, ya kan? Kemudian yang kedua bidan desa, karena ini ada aspek atau dampak kesehatan yang nanti akan terjadi kalau masalah itu terjadi, ya kan? Terus kemudian siapa lagi yang berperan? Tokoh agama. Ternyata berdasarkan diskusi tadi, di sini mengerucut kepada PPN, karena kebanyakan ternyata PPN itu juga sebagai aktor juga. Kalau PPN itu bisa mengedukasi, dia mendukung pada upaya pendewasaan usia perkawinan, pasti tidak ada yang mengajukan dispensasi. Sehingga putuslah dispensasi itu. Tidak ada lagi atau kejadian perkawinan usia dini atau usia anak itu menjadi terkurangi. Di Kecamatan Gerobokan sebagai model yang akan saya kasih intervensi, kemudian di Ngaringan ini yang sebagai kontrolnya, gitu ya, sebagai pembandingnya. Terus kemudian ini yang kami lakukan adalah saat ini kita sedang melakukan ini. Saya nanti akan menyebar kuesioner kepada ibu-ibu sekalian untuk nanti diisi, nggih, untuk diisi ngasto HP, nggih. Dan nanti akan dibentuk kelompok-kelompok yang isinya tadi Kades, Bidan, dan Mudin atau PPN, gitu ya. Ini nanti kita latih, ada jadwalnya, kita latih. Yang melatih adalah bukan cuma saya, tapi nanti saya akan minta bantuan juga dari KUA atau Kementerian Agama, dari DP3KB, kemudian dari institusi kesehatan. Itu nanti akan terlibat di sini, gitu, untuk membantu di dalam memberikan pelatihan kepada tokoh masyarakat. Jadi tokoh masyarakat ini ada 3 yang saya batasi, Kades, Bidan, dan juga PPN, gitu. Terus kemudian setelah ini dilatih, selesai, ada tanggalnya, ada waktunya. Kemudian berikutnya adalah ini. Maaf, masih di sini ya. Jadi yang sudah dilatih nanti akan menularkan, akan memberi edukasi kepada orang tua yang memiliki anak usia 12 sampai dengan 16 tahun di masing-masing desa selama kurun waktu yang sudah nanti saya desain. Terus kemudian dilakukan monitoring. Monitoring ini sampai dengan berakhirnya program KKN adik-adik mahasiswa. Nah, ini jadwalnya kurang lebih ini yang saya petakan. Jadi nanti pelatihan Toma itu hari pertama itu kita rencanakan tanggal 3. Terus kemudian pelatihan keduanya jeda 1 minggu tanggal 10. Terus kemudian setelah ini dilatih ada jeda waktu seminggu juga
nanti mereka mengimplementasikan, memberi edukasi kepada orang tua remaja. Terus nanti edukasi orang tua oleh Toma juga dilakukan yang kedua itu di tanggal 12 dan 19. Jadi tadi yang pertama 12, yang kedua 19. Terus setelah itu akan diikuti di Monef terus. Nanti ibu-ibu ini memonef. Ibu memonef. Monef 1, Monef 2, Monef 3, Monef 4. Ya, monefnya adalah mungkin nanti dengan mewawancara orang tua yang sudah mengikuti program ini. Gitu nggih. Kemudian ini implementasinya, jadi ini digambarkan lagi ya. Jadi pelatihan kepada tokoh masyarakat, kepala desa, PPN dan bidan. Pelatihan dilaksanakan 2 hari oleh peneliti, bidan puskesmas dan kepala KUA. Kepala KUA sudah oke dan beliau sudah kooperatif juga karena memang yang menguasai wilayah Grobogan. Bidan desa, kepala KUA, bidan puskesmas ya, Bikor, nanti kemungkinan Bikor, bidan koordinator karena yang menguasai wilayah juga. Kemudian saya sebagai peneliti. Ya nanti mungkin juga ditambah dengan dari institusi lain kalau nanti saya desain lagi untuk narasumber pelatihannya. Kemudian setelah dapat pelatihan mereka akan mengedukasi itu ke masyarakat. Jadi misalkan ibu saya latih, terus setelah dilatih ibu itu menularkan ke masyarakat. Karena saya tidak mungkin ke masyarakat secara langsung sekian banyak 12 desa, gitu kan? Jadi ibu-ibu sebagai pasukan yang membantu di lapangan. Tapi ini nanti akan dikerjakan oleh 3 ini, gitu. Orang tua yang memiliki anak perempuan usia 12 sampai dengan 16 tahun. Ini waktunya sesuai dengan yang matrik tadi. Nah ini sudah dibagi, tapi belum ketemu. Sumber jati pohon 206 ya Bu, kayaknya ya Bu. Ya, nanti akan ketemu 33. Banyak juga ya 33, tapi nanti dikumpulkan aja di balai desa. Gitu. Nanti namanya saya nyuwun ini siapa yang direkomendasi untuk itu, dan nanti setelah ketemu nama nanti akan ada semacam pernyataan kesediaan. Jadi jangan dipaksa, kita nggak boleh memaksa kesediaan. Jadi nanti dibentuk semacam apa forum gitu kan, hanya 2 kali tadi, ya kan? 2 kali. Itu nanti Pak Lurah nanti misalkan menyampaikan tentang regulasi hukum kaitannya dengan pernikahan misalkan. Bahannya nanti kami siapkan, jadi ada semua. Terus kemudian yang PPN nanti apa, terus kemudian yang dari bidan nanti menyampaikan mungkin dari aspek kesehatan. Jadi sekaligus mungkin mengungkap fakta-fakta ini loh, di desa ini pernah terjadi kematian atau pernah terjadi kehamilan risiko tinggi karena umurnya belum cukup untuk hamil dan seterusnya. Jadi ini saya nanti dibantu ini nggih. Sedayu banyak nih, Putasari nih. Bu Nuridayah. Ya. Itu RT-nya saja 64 aslinya Pak. Satu desa itu kan 64 RT. Ya. Bisa diambil per RT cuma diambil 1. Ya nanti coba saya hitung lagi dengan rumus. Kalau nanti bisa diturunkan ya berarti nanti turun. Gitu nggih. Jadi yang penting pokoknya yang sudah masuk daftar itu benar-benar diedukasi. Yang memberi edukasi siapa? Tadi Pak Lurah, bidan, PPN. Dan ternyata PPN itu juga vital, makanya PPN harus terlibat di situ, begitu, untuk memutus dispensasi. Gitu nggih, alurnya seperti itu ya. Nanti saya minta tolong, nanti saya akan kirim Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, ini siapa kandidatnya, ini ibu siapa gitu, nanti mungkin di blog apa-apa gitu ya, atau saya dikasih nomornya, nomor sekian 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 sekian. Terus nanti itu yang saya minta ibu-ibu nanti menggerakkan nama-nama itu untuk mengikuti program ini, gitu nggih. Itu saja tugasnya seperti itu sampai mengantarkan dia mau datang ke balai desa. Nanti di balai desa itu edukasinya dilakukan oleh tadi tokoh tadi didampingi oleh adik-adik mahasiswa dan mungkin ibu-ibu nanti bisa mengikutinya. Gitu. Ibu-ibu, jadi saya mengumpulkan ibu-ibu dalam rangka itu, dibuka yang ini ya, barcode-nya ya. Jadi saya mohon sekali, ini dibantu adik-adik bagi ibu-ibu nanti yang mungkin kalau nggak bisa scan, ini dibantu.
Jadi nanti ada isian yang ada tulisannya jawaban boleh lebih dari satu. Kalau jawaban boleh lebih dari satu, nanti berarti centangnya bisa lebih dari satu.